terpaksa kami harus mencopot pejabat utama kami karena melakukan korupsi. Untuk mengarungi samudera menuju Indonesia sejahtera, Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi di pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan ketiga pasangan tersebut. Sebelumnya, para kontestan nakoda negeri ini melewati berbagai tahapan. Partai Nasdem, PKB, dan PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan. Dengan memilih tempat di Hotel Majapahit yang dulunya bernama Hotel Yamato Surabaya, Jawa Timur, pasangan ini menyebut sebagai titik awal perubahan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Acara ini digelar pada 2 September 2023. Untuk memantapkan perjalanan, pasangan ini pun mendaftarkan ke KPU pada 19 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Anies berharap pemilihan presiden berjalan tertib, jujur, dan adil. Sementara itu, koalisi PDIP, Partai Perindo, P3, dan Hanura mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Usai dideklarasikan, Ganjar mengatakan dirinya bersama Mahfud mendapat amanah yang ia sebut penuh tantangan untuk berjuang bersama rakyat. Sebelum mendaftarkan diri ke KPU, pasangan yang memiliki visi mewujudkan Indonesia unggul ini memusatkan berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta. Pemilihan lokasi ini pun bukan tanpa alasan. Di bawah patung proklamator Soekarno Muhammad Hatta, pasangan ini menegaskan satu pemikiran untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan pada 25 Oktober 2023, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memilih Indonesia Arena Senayan, Jakarta untuk deklarasi sebelum mendaftar ke KPU. Dengan menyatakan bertekad untuk meminta mandat dari rakyat Indonesia, Prabowo menuturkan, Indonesia menghadapi titik yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia hebat. Mengingat batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, usai deklarasi, dengan didampingi para ketua umum parpol pengusung, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat, Prabowo Gibran pun langsung menuju gedung KPU. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo menyatakan siap bertanding dengan membawa program, visi, misi, dan strategi untuk melanjutkan pembangunan dan mengantarkan Indonesia sampai menjadi negara maju dan makmur. Sejatinya, debat Capres-Cawapres menjadi ajang adu gagasan dan edukasi pada masyarakat. Apalagi masa kampanye pemilu 2024 berjalan singkat, hanya 75 hari. Pencitraan politik yang dikemas dengan beragam cara harus diposisikan sebagai bagian dari pemasaran politik, bukan propaganda. Siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin, negeri yang kaya sumber daya ini harus lebih maju dan sejahtera. Ya, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Kampanye pemilu 2024 berjalan singkat, hanya tinggal 75 hari. Dan tentu saja dibutuhkan strategi tepat sasaran dalam mempersuasi basis pemilih yang beragam dan sangat dinamis. Dan bagaimana debat Capres-Cawapres bisa menyisir emosi pemilih dengan menghadirkan dialektis berbasis gagasan dan program. Dan bagaimana pula visi misi kontestan Nahkoda Indonesia untuk mengarungi samudera yang akan membawa negeri ini menghadapi tantangan ke depan. Bersama saya David Silahoy. Anda menyaksikan program khusus debat perdana Capres-Cawapres 2024. Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar debat menjelang Pilpres 2024. Senada dengan debat perdana antar calon presiden, publik tak kalah antusias menantikan debat kedua yang akan menghadirkan debat para calon wakil presiden. Topik ekonomi kerakyatan dengan tawaran real penyediaan lapangan pekerjaan dan pengendalian harga serta terobosan ekonomi digital paling dinantikan.
Dari 8 tema yang sudah ditetapkan KPU, perhatian publik terkonsentrasi pada satu tema besar, yakni ekonomi, baik kerakyatan maupun digital. Merujuk definisinya, ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat dan pemihakan yang sungguh-sungguh pada kehidupan ekonomi rakyat. Secara lebih spesifik, publik menantikan gagasan para cawapres dalam mengupayakan penyediaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran. Bentuk keberpihakan kepada ekonomi rakyat juga diharapkan menjadi pembahasan debat adalah pengendalian barang dan jasa. Selain itu, publik menantikan ide dan gagasan para cawapres dalam upaya mewujudkan UMKM yang lebih berdaya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Mohaimin, menyusun agenda khusus koperasi dan UMKM dengan sedikitnya 9 aksi atau program kerja. Selain itu, paslon nomor urut 1 ini juga memiliki 5 agenda strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi digital di dalam negeri. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, menawarkan digitalisasi UMKM serta holding pembiayaan ultra mikro sebagai program PNM Mekar. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, memiliki strategi untuk mendorong UMKM, yakni dengan memasukkan mereka ke e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sisi ekonomi digital, Ganjar Mahfud memiliki sejumlah gagasan, di antaranya pengembangan SDM dan memacu infrastruktur digital. Debat kedua ini menjadi ajang ketiga cawapres beradu gagasan, disaksikan seluruh masyarakat. Melihat masih besarnya minat publik untuk menyaksikan, para kandidat diharapkan bukan sekedar adu kepiawaian berretorika, melainkan juga dapat memenuhi ketertarikan publik dengan mengupas tuntas persoalan yang dekat dengan keseharian masyarakat. Realisasi dari program yang ditawarkan lebih dinantikan demi Indonesia yang lebih berdaulat dan mandiri di bidang ekonomi. Ya, pada debat kedua atau debat perdana cawapres ini akan mengusung tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan juga perkotaan. Apa yang menjadi visi misi masing-masing calon? Kami akan mengulasnya bersama juru bicara Timnas Anies Mohaimin yang juga tim kebijakan publik PKB Sugeng Bahagio, Direktur Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Viva Yoga Mauladi, juru bicara ekonomi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Nusirwan Suyono. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Terima kasih. Mas David. Tampaknya semuanya segar ceria ini ya. Segar dan akur. Dan akur ya. Ini gimana? Memangnya sudah sepakat buat ini ya, maksudnya riang gembira, santai-santai begitu tuh? Atau sebenarnya juga deg-degan? Karena ini yang maju cawapresnya kira-kira bisa nggak nih nanti jawab pertanyaan? Peranan kita kan bukan yang melakukan debat sendiri, tapi kita harus bisa memberi pengantar ya, bisa memberi background, bisa memberi konteks gitu supaya audiens dan publik bisa lebih paham ya. Ini apa yang sedang menjadi perdebatan, apa isu-isu kuncinya dan lain sebagainya. Saya kira jadi kita akur-akur saja. Akur-akur saja. Dari tadi sudah senyum-senyum ya satu dengan yang lain. Tapi nggak apa-apa, kita akan bincang-bincang di sini ya, bicara elaborasi soal visi misi. Kalau dari Timnas Amin, boleh dielaborasi sedikit mengenai misi untuk ekonomi kerakyatan? Ya, jadi pasangan kami, pasangan Anies Mohaimin ini memang mengusung slogan perubahan, tapi kalau dikatakan secara positif, kita ingin satu kemakmuran, satu bangsa. Jadi intinya kita ingin mengatasi ketimpangan, kita ingin mengurangi kemiskinan, termasuk di dalamnya stunting. Gitu. Sehingga kita melakukan banyak evaluasi, ekonomi kerakyatan itu artinya kita ingin menambah jumlah pengusaha, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar. Karena Indonesia ini nggak mungkin menjadi negara maju kalau tidak menambah jumlah pengusaha. Yang kedua, kita juga ingin memeratakan infrastruktur. Jadi tidak hanya yang padat modal seperti jalan tol, tapi kita ingin memperbaiki jalan nasional yang menghubungkan sumber-sumber ekonomi ya. Kasus di Lampung itu akan kita perbaiki, kita revisi. Dan yang ketiga, kita ingin menciptakan
kesempatan sebesar-besarnya bagi anak muda untuk punya rumah, untuk punya pendidikan lebih tinggi. Jadi sekarang saya kira investasi yang ada sekarang terlalu padat modal. Kita kurang memberi peluang kepada investasi yang bisa membuka lapangan kerja bagi yang rata-rata angkatan kerja kita masih SMP. Itu fakta yang harus kita terima. Sehingga oke, padat modal seperti kayak hilirisasi tambang gitu. Nah, kita ingin juga ada hilirisasi yang memang warga bisa, mulai dari coklat, mulai dari kopi. Itu perlu juga hilirisasi sehingga lapangan kerja tercipta. Sehingga daya beli kita ini warga, 40% warga bisa menaik. Itu semangatnya sehingga satu kemakmuran, satu kebangsaan, satu negara tanah air ini bisa tercipta gitu. Dan jadi kami ingin warga juga bisa memilih bahwa mengajukan program-program yang memang cocok dengan kebutuhan, dengan aspirasi dan kenyataan sehari-hari warga. Baik. Itu yang kami ingin sehingga menjadi negara majunya itu lebih mulus, tidak belak-belok dan tidak. Infrastruktur boleh luas sekarang, tapi kalau hanya sedikit yang memanfaatkan, maka kita yang kecil-kecil, yang di pojok-pojok Indonesia itu akan kurang bisa menikmati. Contohnya, masih banyak kita blank spot. Ada ribuan desa. Tapi lebih penting juga kualitas. Kecepatan internet kita terlalu rendah dibanding negara-negara tetangga. Ya itu contohnya ya. Jadi saya kira ekonomi kerakyatan adalah semakin luasnya daya beli warga, karena semakin luasnya lapangan pekerjaan. Sehingga kelas menengah kita tumbuh gitu. Sehingga semua memperoleh manfaat, sehingga semua memperoleh dampak dan hasil pembangunan gitu, positif. Saya kira itu kalau dari kami. Baik, kalau dari TKN bagaimana? Secara prinsip kita menginginkan perekonomian Indonesia itu yang mandiri. Apa yang kata Bung Karno itu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi ada kedaulatan atau kemandirian ekonomi yang itu bagian dari proses pembangunan dalam rangka untuk mengelaborasi kekuatan-kekuatan rakyat, kekuatan-kekuatan institusi negara, dan kekuatan lembaga-lembaga swasta sinergis berkonvergensi menjadi satu kekuatan untuk membangun ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan ekonomi. Nah, dalam spektrum yang lebih diturunkan lagi, pembangunan itu dalam perspektif ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan semuanya itu adalah bagian dari piranti-piranti pembangunan nasional yang dapat untuk melindungi, memberdayakan, terutama untuk ekonomi kerakyatan, UMKM, kecil, menengah, sedang, besar, yang tidak boleh kontradiktif tapi harus sinergis sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu gotong royong, tidak saling mematikan dan saling memakan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya arah kebijakan dari negara untuk mensupport seluruh kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat dalam rangka apa? Untuk mengedepankan sisi produktivitas, inovasi, kreasi, dan semuanya itu pasti akan memiliki efek domino atau trickle down effect bagi perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kalau kemudian dari tingkat kesejahteraan, kemakmuran, pendidikan politik yang cukup, kemudian tingkat ekonomi yang cukup relatif baik, maka proses untuk peningkatan kualitas demokrasi itu akan semakin eskalatif karena demokrasi tanpa pembangunan ekonomi juga akan menjadi masalah. Oleh karena itu, di visi misi Prabowo Gibran yang tertuang
dalam 8 asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program yang dipercepat, itu mengarah kepada bagaimana pembangunan ekonomi di Indonesia sesuai dengan pasal 33 yang diturunkan lagi menjadi pembangunan yang mengembangkan kemandirian, kedaulatan yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat yang membawa keberkahan, kemakmuran dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Kira-kira pengantarnya seperti itu, nanti akan dijabarkan lebih lanjut oleh calon wakil presiden saya. Oh, siap. Yang pasti akan lebih pendek dari yang itu kali tadi soalnya ini yang justru penjabarannya di sini karena ini penting sekali. Baik, lalu sekarang untuk paslon TPN Ganjar Mahfud untuk nanti Pak Mahfud ya. Untuk ekonomi kerakyatannya Pak, silakan. Jadi kalau penyampaian soal visi misi ini hari ini adalah bicara soal ekonomi kerakyatan. Maka sebetulnya ini adalah kesempatan calon pimpinan nasional kelak itu menyampaikan kepada rakyat. Karena visi misi itu adalah sebetulnya adalah sebuah tanggung jawab. Tidak hanya deretan kalimat, deretan menyusun draft untuk sebuah persyaratan di dalam pencalonan. Tapi ini pertanggungjawaban. Kalau dia itu mimpin, lalu apa yang akan dikerjakan? Tidak hanya itu, tapi itu menjadi acuan bagi rakyat. Benar nggak besok ini akan mengerjakan itu? Yang kedua tentu bisa dilihat calon yang menyampaikan itu tadi seperti apa. Jadi makna dari sebuah visi misi penyampaian itu tentunya diharapkan. Maka kami pun berterima kasih banyak pihak, khususnya juga dari pemerintah atau dari mana sajalah yang mengatakan seharusnya waktu saat ini adalah menyampaikan gagasan dan program. Ya kalau Ganjar sama Pak Mahfud itu sudah lelah berkeliling kemana-mana saja untuk menyampaikan dan permintaan gagasan dan program itu mau di perguruan tinggi, kelompok-kelompok masyarakat manapun itu diupayakan untuk dihadiri dan disampaikan. Karena ini sebuah pertanggungjawaban. Pilihan itu kan ada tanggung jawabnya. Kenapa saya memilih itu? Karena dia menyampaikan hal-hal ini, dan sebagainya. Lalu kalau nanti misalnya tidak terjadi atau katakanlah terjadi deviasi yang begitu besar antara pada waktu maju menyampaikan kok tidak terbukti. Membuat kalimat itu kan gampang. Menyampaikan itu akan begini, akan begitu itu tidak sulit, mudah. Tinggal kita kumpulkan para ahli, nanti menyusun kalimat untuk visi misi, itu bisa dia sampaikan. Tapi yang paling penting adalah tanggung jawab moral kita di dalam mempertanggungjawabkan visi misi tersebut. Nah, maka kembali kepada persoalan ekonomi. Ini salah satu yang ingin kami sampaikan. Pasangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini, saya ambil satu titik saja. Untuk memprioritaskan atau katakanlah fokus kepada lapangan kerja. Targetnya adalah 17 juta lapangan kerja. Kenapa? Karena ini adalah jawaban dari sebuah kemajuan atau kesejahteraan rakyat. Itu terwujud dari orang yang melakukan kegiatan kerja. Bukan dengan menggunakan katakanlah bantuan-bantuan yang sifatnya stimulus. Yang paling utama adalah sebetulnya adalah menciptakan lapangan kerja. Dan ini targetnya adalah 17 juta. Lalu bagaimana supaya 17 juta itu bisa tercapai target tersebut? Oke. Maka mohon maaf Pak, kita tahan dulu sebentar karena Ketua TPN akan mau menyampaikan sesuatu. Pak Arsyad Rashid, kita langsung ke melihat pernyataan konferensi pers Pak Arsyad Rashid. Di baju pink ini Pak. Ini adalah hari ini kan hari Ibu, ya kan, yang dimana adalah suatu warna yang saya rasa ini menjadi kesukaan daripada ibu semuanya, di sebagian dari merayakan hari Ibu. Dan inilah walaupun bagaimana kita harus mengingat kalau dikatakan surga itu dari kaki ibu. Nah ini adalah bagian daripada kita mengatakan ibu, kami sayang dengan ibu dan kami cinta dengan ibu. Dan inilah bagian daripada kasih sayang
yang kami Mas Ganjar dan Prof Mahfud memberikan kepada semua ibu-ibu, mama dan juga remembering bagaimana namanya seorang wanita atau seorang perempuan itu adalah menjadi bagian daripada bangsa ini. Pak Arsyad, ini kan kita juga akan membahas tema-tema yang lebih banyak hype-nya itu ke ekonomi kerakyatan dan kemudian ekonomi digital. Kira-kira apa yang akan disampaikan Prof Mahfud pada hari ini, Prof? Kalau yang mau disampaikan mesti nunggu, nanti biar Pak Mahfud yang akan mengatakan ya. Tapi intinya adalah bagaimana yang namanya ekonomi kreatif dan ekonomi lain ini bagian daripada dorongan visi misi yang ada dalam Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Dan ini adalah bagian penting karena inti kembali lagi yang harus kita pikirkan adalah lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan juga bagaimana memastikan bahwa biaya kehidupan itu bisa dijaga. Oke, dan yang jelas-jelasnya lagi, balik lagi kepastian hukum harus ada. Ini kalau kita lihat tadi pendukungnya rame banget gitu ya, bawa-bawa atribut dan juga kasih yel-yel gitu. Bawa berapa banyak nih Pak? Yang penting adalah begini, semua ini ingin menyuarakan, ingin mendukung bagaimana supaya Prof Mahfud pada hari ini proses debatnya dan juga ingin melihat Mas Ganjar ini memberikan suatu energi pada semuanya. Di sini ada Pak Luki juga nih, di sini sebagai Deputi Kinetik Teritorialnya yang selalu ada di lapangan. Intinya adalah ingin menyuarakan suara rakyat. Akhir-akhir lagi memastikan bahwa Indonesia lebih baik. Karena itu yang kita inginkan, satset Indonesia lebih baik. Terima kasih Mas Arsyad. Good luck buat hari malam, thank you. Nah, ya itu tadi ya, silakan. Hasil wawancara singkat kita. Ya baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog tadi. Nah, tampaknya memang sepakat ya sudah. Ya, seperti tadi baru berapa detik berselang antara ucapan saya dengan Pak Arsyad sebagai ketua tim pemenangan. Saya mengatakan tadi berkaitan dengan target untuk menciptakan lapangan kerja 17 juta. Oke, kalau gitu sekarang kita bicara soal, ini kan tadi sudah sampaikan elaborasi beberapa visi misi ekonomi kerakyatan, tapi kita akan bicara realisasi ya. Jadi apakah ini realistis atau tidak begitu. Nah, untuk dari TPN Ganjar Mahfud sendiri tadi bicara soal menciptakan 17 juta lapangan kerja. Itu seperti apa strategi menciptakannya begitu? Karena memang menurut penelitian juga dari MNC Capital pun itu dikatakan akan ada 21 jenis pekerjaan yang akan hilang karena masuk masa digital, era digital 5.0, kemudian akan ada penciptaan lagi 22 lapangan kerja dari situ, tapi kebanyakan memang di jasa. Nah, sekarang seperti apa konteksnya yang kemudian tadi disampaikan? Tentu pada akhirnya regulator akan memiliki kebijakan-kebijakan ya. Sebuah kebijakan atau katakanlah visi itu tidak akan berdiri sendiri. Jadi kalau berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, itu beberapa persyaratan itu secara terintegrasi. Saya katakan secara terintegrasi, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu harus secara bersama-sama mengarah untuk terjadinya 17 juta lapangan kerja. Nah, apa itu saja? Termasuk satu, bahwa katakanlah untuk industri. Industri ini kita tidak hanya bicara industri yang besar-besar. Kita punya pertanian, peternakan, yang sebetulnya kesempatan dan peluang-peluangnya begitu besar. Dan itu berdampingan dengan ketenaga kerjaan. Tidak bisa. Sekarang itu sedigital-digitalnya mengangani soal pertanian dan kelautan, peternakan dan sebagainya. Sedigitalnya tetap bahwa bagaimanapun ini adalah SDM akan terpaksa harus turun. Nah, jadi kalau tidak perlu harus dipertentangkan antara persoalan digitalisasi dengan persoalan penyediaan lapangan kerja. Hanya saja memang kita harus secara bersama-sama, kita harus mempersiapkan SDM. Ini ngomongnya sudah banyak sering, tapi langkah yang konkret yang untuk memberikan sebuah mekanisme penyiapan SDM ini yang perlu dipertajam, perlu lebih fokus. Bagaimana supaya sektor-sektor yang membutuhkan lapangan kerja itu tersedia, sehingga penciptaan itu akhirnya terwujud. Yang berikutnya juga berkaitan dengan regulasi. Mudah sekali, banyak orang mengatakan ini
harusnya dikurangi dan hambatan. Nah, maka Mas Ganjar, Pak Mahfud itu ya satset itu tadi. Satset gaspol. Maksudnya yang tidak perlu, yang tidak harus, jangan bikin-bikin urusan regulasi menjadi berkepanjangan. Karena juga banyak yang berkehendak, ya kalau bisa panjang kenapa harus dikecilin, kan begitu. Lah inilah makna daripada satset itu tadi. Kalau ini memang bisa dipangkas, bisa disederhanakan, maka ini harus secara bersama-sama, secara terintegrasi. Program tersebut yang disebut dengan visi misi tadi, itu harus secara terintegrasi dilaksanakan bersama-sama. Dan rakyat perlu tahu pemimpin seperti apa yang cocok bisa menangani secara nasional. Ini kan maka lebih tepat, tepat saatnya, inilah menyampaikan yang disebut dengan program gagasan itu tadi. Kalau nggak ada begini kan tidak tahu. Cuma suruh milih, apalagi didorong-dorong, dipaksa-paksa, pilihlah itu. Lah terus milih tapi dipaksa-paksa bagaimana? Kita gelap gulita. Nah, maka kalau jalan ke daerah, enggak, saya tidak mengatakan, tapi artinya perlu tampil di forum, perlu tampil di daerah-daerah komunitas, macam-macam mana mau baik yang saya sudah bersama-sama Mas Ganjar di petani. Nggak cuma hanya yang di kelas elit seperti debat ini kan jauh sekali. Nah, jadi itu harus kita hadirkan supaya si rakyat itu ngerti siapa pemimpin yang layak untuk saya pilih. Nah, tapi kalau nggak pernah kelihatan, itu kasihan, mereka hanya mengira-ngira saja milih begitu. Apalagi disuruh sama Pak Erik, sama Anda untuk bagaimana caranya supaya ini saja begitu ya. Tanpa masuk di hutan belantara gelap gulita. Bisa ngerjain apa enggak, kita juga kasihan. Saya sepakat dengan itu. Ya, Pak Sugeng, nah ini sepakatnya dengan itu, dan juga nanti saya juga ingin tahu untuk realisasinya yang infrastruktur, tapi kita akan jeda dulu sejenak, Pak Sugeng, habis ini giliran Anda. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini.